Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Manajer Akbar dengan nomor 341-0057 akan presentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Kalkulasi Carbon Absorption di Kawasan Hutan Mangrove Patambon Kendal menggunakan metode holometrik dan citra satelit. Latar belakang. Menurut data Menurut data dari Petamatul Nasional tahun 2023, luas hutan mangrove di Indonesia mencapai 3,39 juta hektar, dengan total luasan hutan mangrove yang ada di pesisir Indonesia menjadikan ekosistem pesisir Indonesia melimpah. Kemudian mangrove memiliki daya serap karbon yang tinggi, di mana tanaman ini memiliki daya serap karbon 5 kali lebih banyak dari hutan tropis. Selain daya serap karbon yang baik, mangrove juga memiliki kemampuan dalam penyimpanan karbon. Karbon tersebut tersimpan pada biomasa dan selasa yang berada di sekitar mangrove. Kemudian, kawasan pesisir Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah menjadi kawasan hutan mangrove terbesar dan menyimpan bulu karbon yang besar. Namun, ketiadaan data yang andal mengenai stok karbon mangrove lokal dapat menghambat perencanaan konservasi, program restorasi, dan peluang penerapan skema insentif berbasis karbon. Jadi rumusan masalah yang pertama itu ada bagaimana kondisi tutupan lahan mangrove di Kecamatan Watabon berdasarkan hasil pemetaan citra satelit. Yang kedua, berapa estimasi cadangan karbon yang tersimpan pada hutan mangrove di Kecamatan Watabon berdasarkan perhitungan metode algometrik. Yang ketiga, bagaimana hasil integrasi antara data lapangan atau algometrik dengan hasil pemetaan citra satelit dalam memperkirakan serapan karbon mangrove di Watabon. Yang keempat, apa implikasi hasil perhitungan serapan karbon terhadap upaya konservasi dan pengelolaan berkelanjutan ekosistem pesisir di wilayah Watubun? Kemudian, ke tujuan penelitiannya yang pertama yaitu mengidentifikasi kondisi dan distribusi tutupan lahan mangrove di Kecamatan Watubun menggunakan analisis data satelit. Kemudian yang kedua, menghitung estimasi cadangan karbon hutan mangrove dengan menggunakan metode algometrik. Yang ketiga, mengintegrasikan hasil perhitungan metode algometrik dengan pemetaan citra satelit untuk memperoleh estimasi serapan karbon yang akurat. Yang keempat, memberikan informasi ilmiah mengenai potensi serapan karbon hutan mangrove atau BUN sebagai dasar dalam perencanaan konservasi dan pengelolaan berkelanjutan. Kemudian, manfaat penelitiannya yang pertama yaitu hasil estimasi stok karbon di kawasan Waterborne karena akan menjadi data baseline kuantitatif yang dapat digunakan sebagai referensi perbandingan untuk penelitian mangrove serupa di wilayah pesisir Jawa Tengah lainnya yang memiliki karakteristik lingkungan sejenis. Kemudian yang kedua, memberikan landasan empiris untuk kajian lebih lanjut mengenai potensi blue karbon di Indonesia, khususnya terkait model serapan, penyimpanan, dan flux karbon pada ekosistem mangrove di lingkungan yang termodifikasi. Kemudian yang ketiga, data stok karbon yang dihasilkan dapat digunakan sebagai basis awal untuk perhitungan nilai insentif berbasis karbon. Misalnya seperti skema RIDD Plus atau Blue Carbon Payment jika kawasan Patebuan dikembangkan menjadi proyek mitigasi perubahan iklim di masa depan. Kemudian yang keempat, menyediakan peta estimasi stok karbon yang dapat diperbarui secara berkala. Menggunakan metode pengenderaan jauh yang tervalidasi, memungkinkan memonitoring perubahan stok karbon akibat degradasi atau keberhasilan restorasi secara efisien dan biaya yang lebih rendah. Kemudian yang kelima, penelitian ini mampu mengidentifikasi secara spasial zona-zona mangrove dengan stok karbon tertinggi atau hotspot dan zona yang rentan terhadap degradasi. Hal ini memungkinkan fokus upaya konservasi dan perlindungan diarahkan ke wilayah yang paling strategis secara ekologis. Kemudian yang keenam, memberikan justifikasi kuat berbasis data ilmiah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai nilai ekonomi ekologis dari mangrove. Bukan hanya dari produk kayu atau ikannya, tapi dari jasa lingkungan yang sangat mahal, yaitu mitigasi perubahan iklim. Kemudian tinjauan pustakanya, hutan mangrove merupakan ekosistem pesisir dengan kemampuan tinggi dalam menyerap dan menyimpan karbon buruk, terutama pada biomasa dan sedi kerja, sehingga berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim. Estimasi stok karbon mangrove yang akurat memerlukan integrasi pengukuran lapangan berbasis metode allometrik dengan pemetaan citra satelit untuk memperoleh informasi kuantitatif dan spasial yang andal. Kemudian ini untuk penelitian-penelitian relevannya. Kemudian masuk ke metode penelitiannya. Yang pertama untuk tempat dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan di kawasan hutan mangrove Patebuan, Kendal, Jawa Tengah yang untuk waktunya yang belum dapat ditentukan. Kemudian subjek penelitiannya hasilnya pada penelitiannya adalah stok karbon pada hutan mangrove Patebuan. Kemudian untuk desain penelitian ini menggunakan
kuantitatif yang dengan pendekatan observasional, deskriptif, dan spasial yang dikombinasikan dengan desain penelitian integratif. Kemudian untuk data dan teknik pengumpulan datanya, data yang digunakan adalah data primer yang mencakup perhitungan biobahasa, sedimen, kemudian DBH, dan lain sebagainya. Dan DBH, yang kemudian data sekunder seperti data spasial, dengan pengumpulan data dilakukan melalui survei lapangan dan penginderaan tuh. Kemudian teknik analis datanya, yaitu yang pertama adalah penghitungan stok karbon biomasa atas permukaan atau AGB nilai DBH dan tinggi total diperoleh di lapangan dimasukkan dalam persamaan metrik relevan. Persamaan generik dari Komiyama, penelitian Komiyama et al. Tahun 2005 atau bersama spesifikasi dengan jenis dominan di pertemuan akan digunakan yaitu dengan rumus berikut. AGB sama dengan 0,21 dikali P dikali D, yang dimana 0,21 25 itu bukan densitas sekali dari pohon mangrove, kemudian D-nya itu bukan dBH. Kemudian perhitungan stok karbon sedimen dengan rumus berikut. Kemudian pemodelan spasial dan pemetaan, di mana yang kemudian dilakukan analisis regresi linear untuk menentukan model terbaik yang menjelaskan hubungan antara indeks vegetasi dan stok karbon lingkungan. Dibanding menggunakan rumusnya, kemudian melakukan uji akurasi model menggunakan data cross validation, masalah leave one out, cross validation atau split sample untuk memastikan keandalan hasil pemetaan. Mungkin ini cukup sekian presentasi dari hasil dari proposal penelitian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.